Aku pernah berpikir bahwa keluargaku adalah benteng terakhir yang akan melindungiku dari dunia yang kejam ini. Aku salah besar. Sampai hari itu tiba, ketika semuanya runtuh hanya karena dompetku mulai kosong. Aku gay dan mereka bilang menerimaku, tapi ternyata hanya selama aku bisa membiayai mimpi-mimpi mereka. Namaku Arya, lahir dan besar di Jakarta, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang ramai. Sejak kecil, aku tahu ada yang berbeda dalam diriku. Saat teman-teman sebayaku tergila-gila pada gadis-gadis di sekolah, hatiku justru berdegup lebih kencang saat melihat senyum seorang cowok di lapangan basket. Aku menyembunyikannya dalam-dalam, takut pada tapan ayah yang keras, pada bisik-bisik ibu yang selalu bilang kamu harus punya istri dan anak suatu hari nanti. Di Indonesia ini, menjadi gay seperti membawa rahasia yang bisa meledak kapan saja, menghancurkan segalanya. Aku kuliah di Universitas Negeri, jurusan teknik, karena ayah bilang itu jalan pasti untuk sukses. Aku patuh, belajar mati-matian, hingga lulus dengan nilai baik dan langsung diterima di perusahaan multinasional di pusat kota. Gaji pertamaku langsung kuberikan separuh ke keluarga. Ayah pensiun dini karena sakit, ibu tak bekerja, adikku 2 orang masih sekolah. Aku menjadi tulang punggung dan mereka bangga padaku. Anakku hebat, kata ayah sambil menepuk pundakku. Saat itu aku merasa aman. Tapi rahasiaku semakin berat dipendam. Di kantor aku bertemu Rea. Dia masuk sebagai junior di divisiku, cowok Bandung asli yang pindah ke Jakarta. Matanya hitam pekat, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi di sawah. Kami sering lembur bersama, ngobrol tentang segala hal, dari pekerjaan hingga mimpi. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta, kami berteduh di kai kecil dekat kantor. Rea memandangku lama, lalu berkata pelan, Arya, aku rasa aku suka cowok. Kamu gimana? Jantungku hampir berhenti. Aku ingin lari, tapi tatapannya begitu tulus. Akhirnya, aku mengaku. Aku juga. Malam itu, kami berpelukan di bawah payung yang sama, hujan menjadi saksi bisu cinta kami yang baru lahir. Rea membuatku merasa hidup, merasa diterima apa adanya. Kami mulai pacaran diam-diam, bertemu di apartemen kecilku, menghabiskan akhir pekan dengan tertawa dan saling cerita mimpi. Aku semakin berani. Suatu hari aku memutuskan coming out ke keluarga. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, tangan gemetar memegang gelas teh. Bu, yah, aku harus bilang sesuatu. Aku gay. Aku suka cowok. Hening. Ayah memandangku tajam, ibu menangis pelan. Adikku yang bungsu terdiam. Aku siap diusir, siap dibenci. Tapi ayah berkata, kamu tetap anak kami. Kami terima kamu apa adanya. Ibu memelukku, air matanya basah di bajuku. Yang penting kamu bahagia, nak. Adik-adikku mengangguk, meski agak canggung. Aku menangis bahagia malam itu. Di negeri yang sering menolak kami, keluargaku menerimaku. Aku cerita tentang Rea, bawa dia ke rumah beberapa kali. Mereka ramah, ibu bahkan masak spesial untuknya. Aku merasa beruntung, seperti memenangkan lotre di tengah badai. Gajiku naik, aku belikan rumah baru untuk keluarga, bayar sekolah adik, biaya pengobatan ayah. Mereka semakin sayang, semakin bangga. Rea sering bilang, kamu beruntung punya keluarga seperti ini. Aku percaya itu. Cinta kami semakin dalam, kami rencanakan masa depan, mungkin pindah ke luar negeri suatu hari jika tekanan terlalu berat di sini. Tapi di balik semua itu ada bisikan kecil di hatiku. Mengapa penerimaan mereka terasa begitu sempurna? Mengapa setiap kali aku pulang, ibu selalu cerita tentang tagihan rumah sakit ayah, atau biaya kuliah adik? Aku abaikan karena aku cinta mereka. Karena aku pikir, ini cara keluarga di Indonesia, saling bantu, saling dukung. Hingga pandemi datang, perusahaan memangkas gaji, lalu pek massal.
Aku termasuk yang kena. Tiba-tiba penghasilanku hilang. Aku panik tapi yakin keluarga akan paham. Malam itu aku pulang dengan berita buruk. Yah, Bu, aku dipek. Kita harus hemat dulu. Hening lagi, tapi kali ini berbeda. Ayah memandangku dingin. Terus gimana tagihan rumah sakitku? Kuliah adikmu? Aku terkejut. Kita cari jalan lain, yah. Aku lagi cari kerja baru. Tapi ibu menambahkan, kamu kan selalu bilang kami terima kamu apa adanya. Sekarang buktikan. Hatiku seperti ditusuk. Apakah ini awal dari retaknya? Hati ini seperti terbelah dua setiap kali mengingat malam itu. Aku yang selama ini menjadi pahlawan keluarga, tiba-tiba menjadi beban hanya karena tak lagi bisa membayar segalanya. Penerimaan mereka ternyata rapuh, bergantung pada rupiah yang mengalir dari kantongku. Setelah aku berjuang mencari kerja. Jakarta yang dulu ramah kini terasa asing, lowongan sedikit, persaingan ketat. Rea selalu di sampingku memelukku saat aku menangis di malam sunyi. Kita akan lewati ini bersama, Arya, katanya, suaranya penuh keyakinan. Dia masih bekerja, gajinya kami bagi untuk sewa apartemen dan makan sehari-hari. Cintanya semakin dalam, membuatku bertahan. Tapi di rumah keluarga suasana berubah. Telepon dari ibu semakin sering, selalu tentang uang. Ayah sakit lagi, butuh obat mahal. Adikmu butuh laptop untuk kuliah online. Aku kirim apa yang bisa, tapi semakin menipis. Suatu hari, ayah telepon langsung. Kamu kapan kerja lagi? Kami sudah susah nih. Nada suaranya dingin, tak ada lagi kehangatan seperti dulu saat aku bawa Rea pulang. Aku semakin tertekan. Di dalam hatiku, pertanyaan bergulat liar, apakah mereka benar-benar menerimaku ataukah hanya menerima uangku? Aku gay, dan di masyarakat Indonesia yang konservatif, penerimaan sudah langka. Tapi keluargaku bilang ya, tapi kini, saat aku jatuh, mereka mundur. Rea mengajakku jalan-jalan ke Ancol, mencoba menghibur. Kami duduk di pinggir pantai, angin laut menerpa wajah. Jangan pikirin mereka dulu. Kita bangun hidup kita sendiri, katanya sambil genggam tanganku erat. Saat itu aku merasa dia satu-satunya yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Kami bermimpi membuka usaha kecil, mungkin kayak di Bandung jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Tapi mimpi itu terasa jauh. Aku akhirnya dapat kerja relance, penghasilan tak stabil. Saat pulang ke rumah keluarga untuk lebaran, suasana tegang. Ibu menyambut dengan senyum tipis, ayah langsung tanya, sudah dapat gaji belum? Aku cerita tentang Rea, bagaimana dia dukung aku. Adikku yang tengah tertawa sinis. Kak, kalau kakak normal, pasti sudah nikah, punya anak, gaji lebih besar. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku diam, hati hancur. Malam itu, di kamar lamaku, aku menangis sendirian. Mengapa penerimaan mereka begitu kondisional? Aku ingat saat coming out, pelukan ibu, kata-kata ayah. Ternyata semua itu karena aku berguna. Di negeri ini, keluarga sering jadi segalanya, tapi juga bisa jadi belenggu terberat. Rea semakin menjadi penyelamatku. Kami semakin mesra, saling menguatkan di tengah badai. Dia ajak aku ke komunitas underground di Jakarta, tempat kami bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita duka dan bahagia. Di sana aku sadar aku tak sendirian. Banyak yang diusir keluarga, tapi mereka bangkit. Tapi konflik semakin memuncak. Ayah sakit parah, butuh operasi mahal. Mereka minta aku bayar. Kamu kan anak sulung, tanggung jawabmu. Aku tak punya uang sebanyak itu. Rea tawarkan pinjam dari tabungannya, tapi aku tolak. Ini bukan masalahmu. Kami bertengkar pertama kali. Arya, kita pasangan. Masalahmu masalah kita, katanya marah. Hatiku perang batin.
Aku cinta Rea, tapi keluarga darahku ini seperti rantai yang tak lepas. Aku jual barang-barang, pinjam sana-sini, bayar operasi ayah. Mereka selamat, tapi saat aku pulang, ibu bilang kalau kamu tak bisa bantu lagi, mungkin lebih baik kamu tak usah sering pulang. Kami malu dengan tetangga. Malu. Karena aku gay atau karena aku miskin sekarang. Aku pulang ke apartemen, Rea peluk aku erat. Mereka tak pantas dapat cintamu jika begini. Tapi di dalam, aku masih berharap. Mungkin ini hanya sementara. Mungkin saat aku bangkit lagi, mereka kembali terima. Rasa sakit ini semakin dalam, seperti luka yang tak kunjung kering. Aku mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta keluarga sejati ataukah hanya transaksi terselubung. Pengkhianatan mereka terasa lebih pahit karena dulu begitu manis. Setelah operasi ayah, aku semakin jarang pulang. Telepon dari ibu semakin jarang, tapi selalu sama, minta uang. Aku kerja keras, relance bertambah, tapi masih jauh dari dulu. Rea naik jabatan, gajinya cukup untuk kami berdua. Kami semakin dekat, rencana masa depan semakin nyata. Ayo kita nikah siri aja, Arya. Di mata Tuhan, kita sudah suami, katanya suatu malam, matanya berbinar. Aku tersenyum, tapi hati ragu. Di Indonesia, pernikahan gay tak diakui, bahkan berbahaya. Tapi cintanya membuatku ingin coba. Kami semakin bahagia, tapi bayang keluarga selalu mengikuti. Suatu hari, adikku telepon. Kak, ayah bilang kalau kakak tak kirim uang lagi, kami anggap kakak bukan keluarga. Kata-kata itu menghantam keras. Aku marah, tapi juga sedih. Malam itu aku cerita ke Rea. Dia peluk aku lama. Mereka tak layak. Kita bangun keluarga kita sendiri. Kami semakin intim dalam dukungan, cinta kami seperti api yang menyala di tengah kegelapan. Tapi konflik tak berhenti. Aku dapat kerja tetap lagi, gaji lumayan. Aku kirim uang ke keluarga, berharap semuanya kembali. Mereka ramah lagi di telepon. Kamu anak baik, kata ibu. Aku bawa Rea pulang lagi, tapi suasana canggung. Ayah bilang di depan Rea, kalau Arya normal, pasti sudah punya cucu sekarang. Rea tersenyum kaku, tapi aku tahu dia sakit hati. Pulangnya, kami bertengkar hebat. Mereka pakai kamu, Arya. Bangun. Aku bela keluarga, tapi dalam hati tahu dia benar. Batin semakin ganas, antara darah dan cinta sejati. Aku semakin depresi, sering sendirian mikir. Di masyarakat yang sering menjudel, keluarga seharusnya jadi tempat aman. Tapi milikku kondisional. Aku ingat masa kecil, ayah ajar sholat, ibu cerita dongeng. Kini semua terasa palsu. Rea tak menyerah. Dia ajak aku liburan ke Bali, jauh dari semuanya. Di pantai Kuta, kami berjalan tangan bergandeng diam-diam, menikmati sunset. Aku cinta kamu selamanya, katanya. Saat itu aku merasa damai. Tapi telepon dari ibu rusak semuanya, adikmu kecelakaan, butuh biaya. Aku panik, kirim semua tabungan. Rea marah. Sampai kapan begini? Kami bertengkar lagi, hampir putus. Hatiku remuk. Aku cinta Rea, tapi keluarga seperti racun yang tak lepas. Pengkhianatan itu datang seperti badai yang tak terduga, menghancurkan sisa harapanku. Aku tak sanggup lagi berpura-pura bahwa penerimaan mereka tulus. Semua terungkap saat aku tak lagi bisa bayar tagihan mereka sepenuhnya. Adikku sembuh, tapi tagihan rumah sakit menumpuk. Aku kirim sebagian, tapi tak cukup. Ayah telepon, suaranya kasar. Kamu egois sekarang. Dulu bilang cinta keluarga, kini tinggal kami susah. Aku jelaskan situasiku, tapi dia bilang itu gara-gara gaya hidupmu itu. Kalau kamu normal, pasti sukses lebih besar. Kata-kata itu seperti pisau. Gaya hidup. Maksudnya karena aku gay.
Aku coming out lagi, tanya langsung. Jadi kalian terima aku hanya karena uang? Hening panjang, lalu ayah bilang kami coba terima, tapi sulit. Dan sekarang kamu tak berguna lagi. Hatiku mati saat itu. Rea yang dengar telepon itu peluk aku erat, air matanya jatuh juga. Sudah cukup, Arya. Lepaskan mereka. Tapi aku tak bisa. Malam-malam aku nangis, ingat masa kecil, pengorbananku. Mengapa cinta harus dibayar? Konflik memuncak saat ibu datang ke apartemenku. Dia lihat foto aku dan Rea, lalu bilang, ini penyebabnya. Cowok itu buat kamu lupa keluarga. Aku marah besar. Rea yang dukung aku saat kalian tinggalkan. Ibu menangis, minta uang lagi untuk rumah. Aku tolak. Dia pergi sambil bilang, kamu bukan anakku lagi. Pengkhianatan itu sakit sekali. Di dalam hatiku, perang hebat, makan atau lepaskan. Rea semakin sabar, cinta kami semakin kuat di tengah duka. Kami putuskan hidup sendiri, tak kirim uang lagi. Tapi ayah sakit lagi, parah. Adik telepon minta tolong. Aku ragu, tapi Rea bilang, pergi, tapi jangan biarkan mereka kontrol lagi. Aku pulang, lihat ayah di ranjang, lemah. Dia minta maaf pelan, makan ayah, nak. Ayah takut kehilangan kamu, tapi salah cara. Air mata jatuh. Apakah tulus? Aku peluk ayah, tapi hati masih terluka dalam. Keluarga ini retak, mungkin tak pernah utuh lagi. Luka ini semakin dalam, tapi juga membuka mata. Aku belajar bahwa cinta sejati tak bergantung pada materi, tapi pada penerimaan tanpa syarat. Rea menjadi cahaya di kegelapan yang semakin pekat. Setelah pertemuan dengan ayah, aku pulang dengan hati campur aduk. Mahnya terdengar tulus, tapi luka pengkhianatan tak hilang begitu saja. Aku cerita ke Rea, dia dengar sabar, lalu bilang, kamu kuat, Arya. Kita hadapi bersama. Cintanya seperti obat, menyembuhkan pelan-pelan. Keluarga mulai hubungi lagi, tapi nada berbeda, lebih rendah hati. Ibu minta maaf lewat telepon, kami salah, nak. Kami takut di kampung orang bisik-bisik tentang kamu. Aku paham di Indonesia konservatif, tekanan sosial berat. Tapi itu tak justifikasi pengkhianatan mereka. Aku dan Rea semakin solid. Kami pindah ke apartemen lebih besar, bangun hidup baru. Aku dapat promosi, gaji naik, tapi aku tak kirim uang rutin lagi hanya saat benar-benar darurat. Mereka protes dulu, tapi pelan-pelan terima. Konflik batin masih ada. Aku sering mimpi buruk, ingat kata-kata ayah. Apakah aku egois? Tapi Rea selalu ingatkan, kamu sudah beri terlalu banyak. Kini saatnya cinta diri sendiri. Kami semakin romantis, habiskan waktu berdua, trailing ke Yogyakarta, nikmati candi di pagi hari. Suatu hari, adikku datang sendirian. Dia cerita susah di rumah, ayah ibu stres karena uang. Kak, makan kami. Kami baru sadar betapa kamu berkorban. Dia peluk aku, nangis. Saat itu aku makan pelan-pelan. Tapi puncak drama datang saat ayah meninggal mendadak. Aku pulang, atur pemakaman. Di pemakaman, ibu peluk aku lama. Ayah sempat bilang dia bangga padamu meski berbeda. Aku nangis di pusara, duka bercampur lega. Rea dukung dari jauh, tak ikut karena ibu masih canggung. Tapi setelah itu, keluarga pelan-pelan terima Rea lagi. Mereka sadar, kehilangan ayah buat mereka introspeksi. Hatiku masih berjuang, tapi semakin damai. Pengkhianatan itu ajarkan aku tentang batas cinta. Akhirnya, aku temukan kedamaian di tengah reruntuhan. Cinta tak harus sempurna, tapi harus tulus. Keluargaku belajar, aku belajar, dan Rea tetap di sini, cinta sejati yang tak pernah goyah. Setelah ayah pergi, keluarga berubah. Ibu sering telepon, cerita sehari-hari tanpa minta uang. Adik-adikku kerja paruh waktu, bantu rumah.
Mereka coming to terms dengan orientasiku pelan tapi pasti. Kami cinta kamu, Kak, apa adanya, kata adik bungsu suatu hari. Aku bawa Rea pulang lagi. Kali ini ibu masak untuknya, peluk dia seperti anak sendiri. Makan kami dulu, katanya. Rea tersenyum, sudah lewat, Bu. Saat itu hatiku penuh. Di negeri yang sering keras pada kami, keluarga ini akhirnya terima sepenuhnya, bukan karena uang, tapi karena kehilangan ajarkan nilai sejati. Aku dan Rea semakin bahagia. Kami nikah siri diam-diam dengan saksi teman komunitas. Janji kami sederhana, saling dukung selamanya. Kami buka usaha kecil, kayak di pinggir Jakarta, tempat aman untuk orang seperti kami. Konflik batin akhirnya reda. Aku makan masa lalu, syukuri masa kini. Pengkhianatan itu sakit, tapi buat kami semua tumbuh. Keluarga tak sempurna, tapi manusiawi. Di Indonesia yang penuh tantangan bagil, ceritaku mungkin biasa, tapi juga harapan. Kini saat matahari terbenam di rotop kai kami, Rea genggam tanganku. Kita selamat, sayang. Aku tersenyum, air mata bahagia. Ya, kami selamat. Cinta menang meski dengan luka.